Karis dan shalom. Grace and peace. Pembacaan firman Tuhan bagi kita pada minggu ini merupakan lanjutan dari kitab Wahyu. Kita telah sampai di Wahyu pasal 14. We are now going to read from Revelation chapter 14, verse 1 to 5. Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai yang kelima. Here is the word of God. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion. Dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guru yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan takhta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Demikianlah jawab pembacaan firman Tuhan. Diberkati bagi setiap anak Tuhan yang membaca, yang mendengar, dan melakukan firman Tuhan. So far, the reading of the word of God. Blessed is he who reads and those who listen and obey the word of God. Kemenangan dan kemuliaan dari Tuhan Yesus bersama dengan gerejanya. The victory and the glory of our Lord Jesus Christ with His church, which is you and me as well. Saudara dan saya juga ada di dalam situ, di dalam kemenangan dan kemuliaan yang diperoleh dan dibuat oleh Tuhan Yesus bagi gereja. Ada 3 poin penting yang akan saya bagikan dari 5 ayat di sini. Poin yang pertama, kita akan belajar tentang kesetiaan, kebersamaan Tuhan Yesus dengan gereja. Itu dari ayat 1. Poin yang kedua, kita akan belajar tentang pujian dan kemuliaan yang diberikan oleh gereja kepada Tuhan Yesus.
Itu ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Dan poin yang terakhir, yaitu ayat yang keempat dan kelima, berbicara tentang pekerjaan penebusan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Jadi dari tema kita, saudara, yang berbicara tentang kemuliaan dan kemenangan dari Tuhan Yesus untuk gereja, kita belajar tentang bagaimana Tuhan Yesus menyertai gereja, kita belajar tentang bagaimana Tuhan Yesus dimuliakan oleh gereja, dan yang ketiga kita belajar tentang bagaimana Tuhan Yesus menebus gereja. The victory and the glory that our Lord Jesus Christ, God, and for His church. First point, we will learn about the faithfulness and togetherness, willing to be together with His church, which is verse 1. And then number 2, we will learn about our Lord Jesus Christ get the glory from His church, verse 2 and 3. And then point 3, we will learn about how our Lord Jesus Christ redeemed us, His church, verse 3 and verse 4. Kemuliaan dan kemenangan yang diperoleh oleh Tuhan Yesus dan juga dinikmati oleh gereja. Saudara, itulah indahnya kita belajar kitab Wahyu. That is the beauty and the wonderful and the grateful of learning the book of Revelation. The book that talks about the glory and the glory and the glory and the glory of God that also granted to the church. The book that talks about the victory and victory and victory and victory that is God by our Lord Jesus Christ and granted to the church, you and me. Buku Wahyu penuh dengan kesaksian tentang kemuliaan dan kemuliaan dan kemuliaan dari Tuhan Allah kita, dari Bapa, dari Anak, dan dari Roh Kudus. Kitab yang menceritakan tentang kemenangan dan kemenangan dan kemenangan dan kemenangan dan kemenangan dan kemenangan. Penuh dengan kemenangan. Makanya saudara, kitab Wahyu bukanlah kitab yang menakutkan. Bukan berisikan tentang hal-hal yang menakutkan. Justru sebaliknya, kitab Wahyu berbicara tentang hal-hal yang menguatkan, menghiburkan, menggembirakan. Itu hanya bisa kalau kita melihat dengan konteksnya secara baik. Jikalau kita mengangkat di luar dari konteks, maka kita menjadi orang yang paling takut di dunia ini. Tapi kalau kita melihat dalam konteks bagaimana Tuhan Yesus memberikan kitab ini dengan maksud menguatkan jemaat Tuhan yang ada di dalam kesusahan yang besar, termasuk saudara dan saya, maka kita harusnya dikuatkan. Itulah tujuan kitab Wahyu diberikan. That is the purpose of the revelation that gave by our Lord Jesus Christ to the 7 churches in Asia Minor, including you and me, that you and me can get the comfort and strength spiritually. Yang luar biasa, saudara. Bagaimana kasih dan perhatian dari Tuhan Yesus kepada gereja lewat kitab Wahyu.
Seperti yang minggu lalu telah saya sampaikan, tatkala kita belajar tentang pasal 13, kita harus mengerti pasal 13 sebagai the climax of the war and strength of the devil, the dragon, and the beasts. Both beasts coming out from the ocean or sea, as well the beast that comes out from the earth. Baik naga maupun si setan maupun binatang yang keluar dari dalam laut maupun dari dalam bumi di pasal 13 itu menceritakan tentang strateginya dan kekuatan-kekuatannya. Bukan menakut-nakuti kita, tetapi supaya kita tahu betapa kekuatan-kekuatan itu dikalahkan oleh Tuhan. Maka pasal 13 tidak boleh dibaca dari luar konteks pasal 1 sampai pasal 12 dan pasal 14 sampai pasal 22. Karena dari pasal 1 sampai pasal 12 menceritakan tentang kemenangan, kekuatan, kemuliaan, kebesaran dari Allah Tritunggal. Lalu di dalam pasal yang ke-14 sekarang sampai pasal yang ke-22 berbicara tentang hebatnya Allah, menangnya Tuhan Yesus yang super luar biasa. Makanya saudara, inilah kitab yang luar biasa. Hanya pasal 13 saja di tengah-tengah sekian pasal ini menceritakan tentang kekuatan iblis, strategi iblis yang mana ada di bawah kekuatan Allah. Kekuatan Tuhan Yesus. Makanya dia itu hanya diberikan lambang angka 6 minggu lalu. Hanya menunjukkan betapa terbatasnya si iblis dan semua kroni-kroninya yang tidak bisa lawan dengan betapa tidak terbatasnya kehebatan dan kekuatan dan kelebihan dari Allah dan Tuhan Yesus yang telah mengalahkan iblis dan akan lagi mengalahkan sisa-sisa kekuatan dia di akhir zaman ini. You see the limitation of the power of the devil that symbolizes in the number 666 last week teaching and preaching that cannot against the perfection of the power of God that always seen as number 7. The powerful and far away stronger. Nothing compared to the power of our Lord, our God. And this is very important. Ini sangat penting. Makanya saudara, setiap kali Tuhan menceritakan dan membuka rahasia surgawi tentang kelicikan iblis dan strategi iblis di dalam menghancurkan jemaat Tuhan. Selalu Tuhan memberikan kekuatan dan memberikan bukti-bukti kemenangan itu. Makanya dalam pasal 12 sudah lihat semua perlawanan iblis kalah dan kalah dan kalah dan kalah. Pasal 13 beberapa minggu yang lalu kita belajar ulang-ulang itu menceritakan tentang bagaimana strateginya, kemampuan-kemampuannya itu yang nanti dikalahkan. Bahkan dalam pasal 14 sekarang menceritakan tentang kemenangan, kemuliaan, kehebatan dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan tentu gereja yang ada di dalam. Saudara dan saya ada di dalam. Maka itu saudara, betapa penting untuk kita memberikan perhatian dan konsentrasi kita untuk memahami pasal per pasal dari Wahyu ini. Yang pertama dikatakan, dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion. Dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Saya baca dalam bahasa Inggris untuk menolong yang mempunyai latar belakang bahasa Inggris yang ingin tahu juga secara dalam di dalam bahasa Inggris. And I looked, and there before me was the Lamb standing on Mount Zion.
And with him 144,000 who had his name and his father's name written on their foreheads. Written on their foreheads. Ayat pertama ini, saudara, menunjukkan betapa hebatnya Tuhan Yesus, Allah Bapa dan Roh Kudus. Menunjukkan kemenangannya, menunjukkan kemuliaannya, menunjukkan kesetiaannya, menunjukkan kebersamaannya dengan gereja, saudara dan saya. Mari saya dahulukan dengan menggali jumlah 144.000. Kemudian kita melihat arti Tuhan Yesus atau anak domba. Kemudian kita melihat arti bagaimana kebersamaannya dan bagaimana dia ada di bukit atau gunung Sion. 144.000 orang. Nah, orang yang menafsirkan angka 144.000 orang ini adalah jemaat yang datang dari orang-orang Yahudi. Karena itu sudah start dari pasal yang ke-7, di mana di situ dijelaskan tentang 144.000 orang itu datang dari suku-suku anak Yakub. Saudara bisa lihat bersama dengan saya di pasal yang ke-7 sebagai latar belakang untuk memahami arti 144.000. You can understand the numbers 144,000 by seeing from the glasses of Revelation chapter 7. Dikatakan di sana, katanya, janganlah merusak bumi dan laut atau pohon-pohon sebelum kami meteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Ayat yang ketiga. Ayat 4. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan, dan dari semua suku keturunan Israel atau Yakub. Dan dari suku Yehuda 12.000, Benyamin 12.000, Gad 12.000, Aser 12.000. Naftali, Manase, Simeon, Lewi, Isakar, Zebulon, Yusuf, Benyamin 12.000 dijumlahkan semua menjadi 144.000 orang. Akibat disebutnya suku-suku Israel ini, maka ada yang menafsir bahwa yang dimaksud dengan jumlah 144.000 ini adalah hanya orang-orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan. Ada juga yang menafsir 144.000 ini secara harfiah, sehingga mereka berpikir bahwa bagaimana mereka yang ada ini bisa masuk dalam jumlah 144.000 itu, sehingga dengan demikian orang-orang yang lain tidak bisa termasuk, dan orang bekerja keras untuk bisa masuk dalam jumlah 144.000 itu sebagai orang yang diselamatkan. Apakah tafsiran itu cocok? Apakah kesimpulan itu alkitabiah? Saudara, saya sudah khotbah ini sehingga saya tidak perlu kali lebih jauh, tetapi saya lihat di konteksnya saja sudah menunjukkan bahwa 144.000 ini yang disebut dalam ayat pasal 14 ayat 1 ini harusnya menunjukkan kepada angka simbolis yang melambangkan jumlah orang-orang percaya. This is the symbolical language in order to symbolize the believers. 144.000 ini di dalam konteksnya pasal 7 ayat 9 langsung dijelaskan setelah menyatakan dari suku-suku yang ada ini
ayat 8, suku Zebulun, suku Yusuf, suku Benyamin 12.000. Langsung ayat 9 dikatakan begini. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Jadi ini sudah menunjukkan konteks 144.000 orang itu adalah orang-orang percaya, saudara dan saya, yang diselamatkan dari berbagai macam kaum dan suku dan bahasa dan bangsa. These unnumberable numbers, this great multitude of the believers that came out from nations and tribes and language as the believers. Itulah arti 144.000. Artinya orang-orang percaya yang tidak bisa dihitung jumlahnya. Jumlah yang sangat besar. Makanya saudara, pasal 14 ayat 1 kita harus paham. Pertama, dia bersama dengan 144.000. Tuhan Yesus bersama dengan orang-orang percaya dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Itulah gereja. Itulah gereja. Kemudian yang harus saudara dan saya paham, di sini dikatakan bahwa 144.000 orang ini yang adalah gereja disertai oleh anak domba. Nah ini perlu saya artikan, maksudnya anak domba, ya tidak lain Tuhan Yesus. The Lamb is none other than our Lord Jesus Christ Himself. And then you see the word Bukit Sion, itu tidak lain daripada tempat adanya Tuhan Yesus. Di mana kekuatan dan powernya diadakan. Disitulah tempat hadir. Sama seperti dulu perjanjian lama. Tuhan ada di atas Bukit Sion, tempat bait Allah, itu tempat kehadiran Allah. Tempat takhta Allah. Dan setelah saudara mengerti tentang arti simbolik ini, saya ingin menggali lebih dalam bagaimana pengertian secara sintetis, secara bersama tujuan dari ayat 1 ini. Yang saya simpulkan, ayat 1 menunjukkan dalamnya kasih, dalamnya perhatian, dalamnya kebaikan Tuhan Yesus terhadap gereja yang mau sertai gereja di dalam kemuliaan dan kemenangan. So first one in my conclusion is talking about the love and care of our Lord Jesus Christ, who is willing to be with His church and giving His glory and His victory to the church. Ayat 1 menunjukkan bagaimana kasih dan perhatian Tuhan Yesus kepada gereja dan memberikan kemenangan dan kemuliaannya kepada gereja. Gereja menikmati kebersamaan Tuhan Yesus. Gereja menikmati sukacita karena Tuhan Yesus menyertai mereka. Gereja mendapat kemenangan karena Tuhan Yesus memberikan kemenangan bagi mereka. Gereja mendapat sukacita dan kemuliaan karena Tuhan Yesus memberikan sukacita dan kemuliaan itu kepada gereja. So the church got it. Jesus, our Lord Jesus, granted the glory of His, the victory of Him to the church. Luar biasa bukan? Tatkala kita bicara tentang kemuliaan demi kemuliaan dan kemenangan demi kemenangan yang diberikan oleh Tuhan kepada gereja, saudara boleh mengingat bahwa pasal 13 yang bagi banyak orang begitu menakutkan sebenarnya tidak lagi menakutkan.
Karena sekalipun ada penganiayaan yang dipakai oleh iblis dengan strategi menggunakan binatang dari dalam laut dan binatang dari dalam bumi, dan semua strategi-strategi halus maupun kasarnya yang bersifat monster yang mematikan atau monster halus yang juga dreadful mematikan, itu tidak perlu ditakuti karena iblis kalah dan kalah dan kalah. Meskipun ada orang percaya yang mati, ada orang percaya yang seperti kalah, tapi kematian, kekalahan karena mati itu bukan kekalahan di mata Tuhan, karena kematian itulah kemenangan mereka. Maka saudara, tatkala kita memahami pasal 13, pasal 14 menceritakan tentang kemenangan, pasal 15, pasal 16 terus sampai pasal 22 berbicara tentang kemenangan, 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 kemenangan dan kemenangan. He's talking about victory and 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 victory. Never ending victory. Kemenangan-kemenangan yang tidak pernah selesai. Dan itulah indahnya kita belajar kitab Wahyu. Kitab yang diberikan oleh Tuhan Yesus untuk menghibur, menguatkan pada gereja di Asia kecil. Untuk mereka siap menghadapi tantangan-tantangan iman. Tatkala mereka dianiaya sampai mati sekalipun, mereka diminta setia sampai mati. Demikian juga dalam pasal 1 sampai pasal 12 menceritakan tentang kemenangan, 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 kemenangan. Baru pasal 13 saja menceritakan tentang strategi dan kekuatan si iblis. Tetapi sisa daripada itu semuanya kemenangan, 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 kemenangan. Kekuatan, 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 kekuatan. Kehebatan, 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 kehebatan. Keluar biasaan, keluar biasaan, keluar biasaan, keluar biasaan. It's almighty, almighty, almighty. Awesome, awesome, awesome. Amazing, amazing, amazing work and power of God in our Lord Jesus Christ. Jadi saudara, kalau kita melihat kita Wahyu dengan out of context dan kita menjadi takut. We are afraid if we see the book of Revelation out of the context. But if you see inside the context, then you see how amazing, awesome, and almighty our God is. Makanya saudara, penting untuk kita baca seluruh pasal kitab Wahyu secara baik di dalam konteks, untuk melihat betapa hebatnya dan betapa baiknya dan betapa luar biasanya Tuhan yang siap menolong, menghibur, menguatkan kita. Dan pasal 14 memberikan kita summary, ringkasan lagi tentang bagaimana kemenangan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada gereja. Tatkala dikatakan, dan aku melihat sesungguhnya anak domba, yaitu Tuhan Yesus, berdiri di bukit Sion, dan bersama dia ada 144.000 orang yang menggunakan nama Tuhan Yesus dan nama Bapa, tentu juga nama Roh Kudus. Setelah berbicara tentang antikristus dan berbagai antikristus dan nabi palsu dan berbagai nabi palsu dengan kekuatan-kekuatannya, dengan iblis dan kekuatan-kekuatannya dan strategi-strateginya, Tuhan katakan kemenangan, kekuatan, kebersamaan. Maka saudara, tatkala kita lihat begini, maka pasal 13 tidak lagi menakutkan kita. Bahkan dalam pasal 12 sudah menunjukkan kemenangan demi kemenangan demi kemenangan demi kemenangan. Iblis kalah dan kalah dan kalah dan kalah. Maka saudara, pasal 13 itu hanya mau menunjukkan supaya kita mengerti bagaimana strategi iblis, supaya kalau dia datang dengan halus pun kita bisa menghadapinya. Dia datang dengan tangan besi yang dreadful monster pun kita bisa menghadapinya. Dan kita ingat dan kita setia seperti kata Tuhan Yesus. Yang penting di sini adalah kesabaran dan kesetiaan. Dan saya setia sampai mati di dalam iman dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang mau menyertai saudara dan saya. He is the one who always with us as the Emmanuel God. Itulah dia katakan, I am with you. Aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Dalam ayat 1 ini juga katakan, dia bersama. Dengan kata mita, bahasa aslinya. Mita. Ini mengingat saya juga dengan kata yang Tuhan pakai dalam Wahyu pasal 21. Tatkala dia berbicara tentang langit yang baru dan bumi yang baru.
betapa Tuhan pada waktu itu kita dalam langit yang baru dan bumi yang baru. Disitulah terdapat kebersamaan Tuhan dengan umatnya. Meta, meta, meta. I am with you, with. Di sini juga kata yang sama, meta. Tuhan Yesus, anak domba, bersama dengan gereja. Meta, bersama. Menunjukkan kasih, menunjukkan kesetiaan, menunjukkan kepedulian, menunjukkan perhatian, menunjukkan penganyoman, proteksi, pemeliharaan, perlindungan yang luar biasa dari Tuhan Yesus bagi gereja. Maka saudara, ini berita yang harusnya memberikan sukacita bagi kita. Berita yang harusnya memberikan hiburan. Inilah kabar baik. This is the good news. This is the gospel. Inilah berita sukacita yang saudara harus pegang lewat ayat 1 ini saja. Kita boleh menikmati sukacita dan kabar gembira dari Tuhan. Dengan demikian pasal 13 yang kemarin kita bicara tentang antikristus dan anti-antikristus. Nabi palsu dan nabi-nabi palsu, setan dan kroni-kroninya itu menjadilah kecil dan kita menjadi kuat. Kalau kita ambil di luar dari konteks, maka kita menjadi takut dan setan seperti besar dan menakutkan. Padahalnya tujuan dari firman ini disampaikan supaya kita tidak takut dan kita setia dan kita dihibur. Dan bahkan dikatakan minggu lalu saudara masih ingat, dia dilambangkan dengan angka perlambang 666. Hanya menunjukkan betapa terbatasnya si iblis. Yang tidak bisa melawan Tuhan Allah di dalam Tuhan Yesus yang tidak ada batasnya. Makanya dia sering menggunakan kata 7 dibanding 6. Bukan angkanya yang buruk itu angka 6. Itu tidak salah angka. Tapi angka lambang menunjukkan keterbatasan si iblis dan pengikut-pengikutnya yang tidak bisa melawan ketidakterbatasannya Allah yang super duper luar biasa kuat kuasanya. The limit cannot against the unlimited. Satan cannot go against God. And that's why he lost and lost and lost and lost and lost and lost, and he is going to be lost again. He is loser. And that's why it's very important to follow God, who is the winner, who always with us, yang selalu bersama dengan kita gereja. Makanya dikatakan di sana, sesungguhnya anak domba Tuhan Yesus berdiri di Bukit Sion, yaitu tempat di mana Tuhan ada. Dia berdiri di Bukit Sion bersama dengan gereja. Bersama dengan saudara dan saya. Bersama dengan mereka yang percaya di perjanjian lama dan sudah meninggal. Bersama dengan mereka di perjanjian baru dan sudah meninggal. Bersama dengan kita yang ada sekarang pun yang percaya, itu kita bersama-sama. Dia berdiri bersama-sama dengan kita. Dan kita yang bersama-sama dengan dia, yang jumlahnya itu tidak bisa dihitung, banyaknya itu, mempunyai tanda kepemilikan. We have the sign, the names of God and the name of the Lamb are written on our forehead. Nama dari Tuhan Yesus dan Bapa dan tentu dari Roh Kudus tertulis di dahi kita orang percaya. Tentu saudara tidak melihat itu, karena yang dimaksud tertulis di situ bukan dicap secara kelihatan, tetapi menunjukkan kesetiaan, kepemilikan. Iman kita, kehadiran Roh Kudus di dalam kita itu menunjukkan bahwa kita adalah miliknya. We are His, that's why His number is written in us. Itu menunjukkan bahwa saudara dan saya adalah milik Dia.
Makanya dia berdiri dengan kita. Kita yang adalah domba-dombanya digembalakan oleh Tuhan Yesus yang selalu bersama dengan kita. Saudara ingat dalam pasal 13 setan juga mengimitasikan, meniru-niru itu. Siapa yang ikut setan juga ada tanda di tangan kanannya atau di dahi mereka. Itu pun yang saya pahami secara spiritual, bahwa siapa yang beriman pada iblis dan mengikuti iblis yang masuk dalam kerajaannya, mereka juga ada tanda itu, tanda ketidaktaatan, tanda perlawanan, tanda hati, tanda otak yang tidak taat pada Tuhan. Sementara kita yang percaya pada Tuhan ada tanda nama. Dan ini luar biasa. Saudara dan saya mendapat nama sebagai milik dari Allah. Poin yang kedua, Tuhan Yesus mendapat pujian. Allah, Bapa dan Roh Kudus mendapat pujian dari gereja. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guru yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain kecapi yang memetik kecapinya. 3 poin penting di sini. Aku mendengar suara yang berbunyi bagaikan air bah, yang berbunyi bagaikan deru guru, dan berbunyi bagaikan pemain kecapi. Tiga macam suara. Suara yang didengar oleh Rasul Yohanes yang berupa pujian. Itulah di ayat yang ketiga juga saya baca biar kita memahami. Verse 3. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan takhta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi. Suara pujian mereka itu luar biasa. It's amazing voices. Sounds like big waters. In English it says roar of rushing waters and like a loud peals of thunder. Bicara tentang air bah, saudara bisa mengerti betapa besarnya bunyi air bah. Bicara tentang guntur, saudara bisa mengerti betapa besarnya bunyi guntur. Itulah suara pujian orang-orang yang tidak bisa dihitung banyaknya itu menyanyikan pujian lagu yang tidak dimengerti oleh orang lain kecuali 144.000 orang atau orang-orang percaya itu sendiri. Yang tentu diajar oleh Tuhan Yesus. Dan saya yakin arah pujian itu tidak lain hanya yaitu untuk hormat dan kemuliaan dan pujian-pujian kepada Tuhan yang diajar oleh Tuhan, nyanyian-nyanyian baru itu. Tidak bisa dipahami oleh orang-orang yang non percaya. Mereka yang percaya sajalah yang bisa mengerti itu. Yang diberikan oleh Tuhan. Namun saudara, bagaimana penjelasan pujian itu yang begitu luar biasa, bagaikan air bah dan bagaikan bunyi guntur. Selain begitu mighty, begitu hebat, bagaikan air bah dan bagaikan guntur, juga diberikan satu yang lain, indah dan merdu, bagaikan permainan kecapi. So it's not only mighty, but also beautiful. Beautiful songs and voice, with mighty voice, singing, praising God, Father and Son and Holy Spirit. Begitulah saudara,
keadaan tatkala kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Begitulah bukti nyanyian pujian orang-orang yang menang. Begitulah bukti nyanyian kemuliaan, penyembahan yang diberikan oleh orang-orang yang percaya. Itu harus menjadi gambaran bagi saudara dan saya yang masih ada di bumi ini. Untuk bagaimana kita menyembah Tuhan dengan hikmat dan dengan suara yang lantang sekaligus merdu. Nyanyian yang diangkat oleh karena hati yang percaya. You praise God because of you believe in God, so you praise Him with humble heart but also powerful. Because you know His love and care and power. And you worship Him and you honor Him with your mighty voice of singing, but at the same time you praise His name with beautiful voice of singing. Itulah panggilan saudara dan saya. Tatkala kita masih ada di bumi ini, kita memuji Tuhan dengan suara yang lantang bagaikan air bah dan guntur, sekaligus yang manis dan indah dan merdu bagaikan pemain-pemain kecapi memetik kecapi. Itu cara orang-orang yang menang memuliakan Tuhan. Pada saat ini tapi sekaligus gambaran kita di surga, begitulah kita memuliakan Tuhan. Kita muliakan Tuhan bukan karena kita mau dapat selamat, tapi kita muliakan Tuhan karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Karena kita sudah dapat kemenangan oleh Tuhan Yesus. Karena kita sudah mendapat kemuliaan karena Tuhan Yesus. Itulah yang dikatakan dalam ayat selanjutnya, poin ketiga. Berbicara tentang pekerjaan penebusan. The redemption work of our Lord Jesus Christ for the church. That's why they glorify God. Because God is with him, but God also gave them the salvation. Give you and me salvation out of our disable action and work. Pekerjaan keselamatan dan penebusan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus karena kita tidak mampu. Tapi di dalam kebersamaan Tuhan Yesus itulah Dia memberikan kepada kita penebusan. Itulah poin yang ketiga. Mereka yang memuliakan Tuhan ini adalah orang-orang yang tidak cemar. Ayat yang keempat. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan diri dari perempuan-perempuan. Karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang tidak mengikuti, mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba. Itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Ini adalah identity, jati diri. 144.000 orang. Jati diri, identitas hidup, keadaan hidup, attitude and life of the 144,000 people, which is the church. Inilah identitas hidup dan sikap dan perbuatan dari mereka yang ditebus oleh Tuhan, yaitu gereja. Mereka bukan benar, mereka bukan suci, tapi mereka menjadi suci karena darah anak domba. Mereka menjadi tidak cemar karena darah anak domba. Mereka dihitung seperti orang yang tidak berdusta karena Tuhan Yesus. Mereka menjadi kudus karena Tuhan Yesus. Saudara, di sini adalah bahasa simbol lagi yang perlu kita pahami. Yang dikatakan mereka tidak mencemarkan diri dengan perempuan-perempuan. Itu maksudnya mereka tidak melaksanakan perbuatan persinahan rohani.
Dan kata perzinahan ini sudah sering dipakai di dalam perjanjian lama dan baru. Artinya mereka tidak mengikuti ilah-ilah atau ala-ala lain. Tapi mereka mengikuti Tuhan Yesus. Makanya dikatakan dalam poin berikut, dikatakan mereka yang ditebus itu, mereka ikut kemana saja anak domba pergi. They are going and following the lamb wherever the lamb is going. Karena Tuhan Yesus membuat mereka menjadi tidak cemar. Karena mereka mengikuti Tuhan Yesus dan menyembah Allah Tritunggal sebagai Allah mereka. Mereka setia dan mereka tidak mengikuti ilah-ilah yang lain. Mereka bagaikan perawan. Dalam arti mereka tidak ikut Allah-Allah yang lain. Mereka setia kepada Tuhan. Mereka murni. Bukan karena mereka murni sendiri, tapi karena Tuhan Yesus membuat mereka jadi murni dan membuat mereka setia. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Dan mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban. Mereka ditebus, bukan mereka yang menebus diri. They were redeemed by the Lamb. They did not redeem themselves. Mereka tidak menebus dirinya sendiri. Tetapi anak domba yang menebus mereka. Istilah anak domba menunjukkan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Bagaikan domba yang disembelih. Tuhan Yesus yang mati di kayu salib. Demi menebus saudara dan saya dan gereja. Dan dengan demikian mereka menjadi korban-korban sulung bagi Allah. Mereka dapat memuliakan Allah karena penebusan yang Allah kerjakan. Mereka menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang bersyukur kepada Tuhan oleh karena keselamatan, oleh karena karya penebusan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Dan akibatnya hidup mereka menjadi korban-korban yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan oleh karena Tuhan Yesus, mereka dihitung orang-orang yang tidak berdusta. Because of our Lord Jesus Christ, they are counted as the one who is not lying. And they are blameless. No lie was found in their mouths. Because of our Lord Jesus Christ, they are counting just like a true righteous before God. Mereka menjadi benar, mereka menjadi tanpa celah karena Tuhan Yesus yang telah bekerja untuk mereka. Inilah ringkasan tentang siapa itu gereja, siapa itu 144.000 orang, siapa itu orang percaya yang selalu ada bersama dengan Tuhan Yesus. Yang mana Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan mereka. Yang mana mereka menaikkan pujian yang lantang dan merdu untuk kemuliaan Tuhan. Mereka inilah yang mendapat kemenangan karena Tuhan Yesus. Mereka inilah yang bisa memuliakan Tuhan oleh karena kemenangan demi kemenangan demi kemenangan yang mereka peroleh. Luar biasa kan? Amazing, isn't it? Victory and victory and victory and victory in our Lord Jesus Christ. A glory and glory and glory and glory and glory and glory in our Lord Jesus Christ. More than conquerors. More than conquerors. Menang dan menang dan menang dan menang. Mulia dan mulia dan mulia. Karena Tuhan Yesus. Itulah saudara dan saya. Mendapat kemenangan dan kemenangan dan kemenangan dan kemenangan.
mendapat kemuliaan dan kemuliaan dan kemuliaan. Maka kita patut menaikkan pujian karena kemenangan dan kemenangan dan kemenangan dan kemenangan. Wow. More than conquerors. Iblis tidak berarti, setan tidak berarti, kuasanya tidak berarti lagi. Binatang, semua pengikutnya tidak berarti. Karena mereka kalah dan kalah dan kalah dan kalah. While kita menang dan menang dan menang. Mari kita celebrate, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Karena kemenangan dan kemenangan dan kemenangan dan kemenangan dan kemenangan dan kemenangan. Yes, we are more than conquerors. Kita lebih dari pemenang. Amin.